Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UAS Web Programming Lanjut. Di sini kami akan menjelaskan tentang proposal pembangunan sistem aplikasi absensi guru berbasis web. Di sini mempresentasikan satu persatu. Di sini ada disusun oleh Agam Rahmat Hidayat, Fuad Sururi, Iman Setiawan, Rizky Wahyu Sumartono, Susanto. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 terlebih dahulu. Yang pertama pendahuluan, latar belakang. Absensi adalah suatu pengambilan data yang merupakan bagian dari kegiatan pelaporan suatu institusi berisi data kehadiran yang dikumpulkan dan dikelola untuk mengetahui jumlah kehadiran pada suatu acara sehingga pihak terkait dapat menemukan dan menggunakan dengan mudah kapanpun mereka membutuhkannya. Absensi guru berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mengetahui kehadiran guru dan keaktifan guru dalam proses belajar mengajar, sehingga menghasilkan dukungan pendidikan yang dapat dijadikan sebagai pendukung laporan dan untuk memotivasi setiap aktivitas di dalamnya. Di sisi lain, fungsi absensi guru yaitu sebagai alat guna mengetahui tingkat kehadiran guru. Semakin sering seseorang tidak hadir, sudah pasti kinerjanya tidak baik. Tanpa absensi guru, sekolah tidak dapat mengelola data dengan baik. Di era serba modern, aplikasi berbasis web dapat digunakan dalam sistem absensi pada suatu instansi atau sekolah. Sistem informasi absensi yang berjalan pada instansi atau sekolah belum berkomputerisasi atau masih dilakukan secara manual, penggunaan media kertas untuk menulis dirasa kurang efektif dan efisien. Dalam rekapitulasi absensi mulai dari pencatatan, perhitungan data absensi guru dari tiap guru mata pelajaran, sampai pembuatan laporan absensi guru untuk tiap kelasnya. Proses yang masih manual mengharuskan guru BK bimbingan konseling menghubungi setiap guru mata pelajaran. Jumlahnya ada 1.000 lebih dan guru mata pelajarannya tidak sedikit. Permasalahannya utama yang terjadi pada sistem berjalan saat ini adalah pencatatan. Perhitungan absensi secara manual yang seringkali menimbulkan kesalahan dalam rekapitulasi absensi, sehingga pembuatan laporan menjadi tidak akurat dan berjalan sangat lama. Masalah lainnya yaitu banyak terjadi dalam penyimpanan data seperti sering hilangnya data absensi guru sehingga menimbulkan banyak kesulitan dalam pencarian data dan keterlambatan dalam informasi serta laporan absensi guru kepada wali kelas. Melihat akan keterbatasan di atas, maka perlu adanya suatu sistem informasi yang mampu dengan cepat dan tepat serta memiliki ketelitian dalam pemrosesan data serta dapat memberikan informasi absensi yang mudah didapatkan dengan merancang suatu sistem informasi absensi guru berbasis web yang dilengkapi fitur notifikasi absensi guru melalui Gmail kepada wali kelas yang diharapkan dapat memudahkan staf dan guru dalam merekap memproses data absensi sehingga sistem absensi menjadi lebih terstruktur dan informatif. Dengan perancangan sistem absensi guru ini yaitu untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru agar dapat menghasilkan suatu program yang diharapkan mampu mengurangi risiko kesalahan perhitungan dan absensi guru sehingga dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat. B. Rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, rumusan masalah dalam pengusulan ini terdiri dari 1. Apakah sistem informasi absensi guru berbasis web pada SD Negeri 1 Besuki dapat dirancang? 2. Apakah sistem informasi absensi guru berbasis web dapat mengatasi permasalahan yang ada? C. Tujuan penelitian. Sejalan dengan perumusan masalah, maka tujuan pengusulan ini adalah untuk mengetahui dan memahami sistem absensi yang berjalan saat ini. Juga dapat menghasilkan informasi yang tepat, cepat, dan akurat sehingga hasil pengusulan dapat digunakan oleh lembaga dan digunakan sebagai acuan dasar pemecah masalah yang ada. D. Manfaat. Memperoleh
memperoleh suatu sistem informasi absensi yang efektif dan efisien. 2. Mempermudah dalam hal pencarian data absensi guru. 3. Memperbaiki manajemen sistem informasi absensi sekolah. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam aplikasi ini adalah sistem yang dibangun merupakan penerapan presensi dalam bentuk konvensional ke sistem komputerisasi. B. Sistem hanya digunakan untuk keperluan absensi siswa dan guru, meliputi tambahan data, hapus data, ubah data, simpan data, rekap harian, rekap bulanan, dan cetak data. Setiap guru dan admin dapat mengakses absensi siswa dengan menggunakan user akun masing-masing. Sistem dapat diakses menggunakan PC, laptop, atau handphone. Pihak orang tua siswa bagi penerima laporan absensi kehadiran siswa setiap hari serta rekap absensi per semester, sedangkan kepala sekolah mendapatkan rekap absensi guru. Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem informasi ini meliputi bahasa pemrograman PHP, pengelolaan database menggunakan MySQL. Selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh siapa ya? Mas Fuad. Monggo silakan Mas Fuad. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Konsep dasar sistem. Definisi perancangan. Perancangan merupakan langkah awal untuk membuat suatu sistem dalam suatu proses pengembangan. Spesifikasi sistem baru yang bersumber pada hasil saran analisis, sistem untuk memberi gambaran yang jelas dan lengkap kepada pemrogram atau ahli teknik yang terlibat. Kemudian sistem. Sistem adalah bagian dari upaya bersama dari semua pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Jika salah satu sistem rusak dan tidak dapat beroperasi, maka akan berdampak pada sistem lainnya, sehingga semua pihak tidak dapat beroperasi secara optimal. Karakteristik sistem diantaranya yang pertama, komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari banyak komponen yang saling mempengaruhi, artinya dapat bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Batasan sistem. Batasan sistem ialah area yang membatasi sistem ke sistem lain atau sistem dengan lingkungan luar. Lingkungan luar sistem. Bentuk apapun yang melebihi ruang lingkup atau batasan sistem dan mempengaruhi pengoperasian sistem disebut lingkungan eksternal. Lingkungan luar sistem ini mungkin dapat bermanfaat atau berbahaya bagi sistem tersebut. Selanjutnya, penghubung sistem. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lainnya disebut penghubung sistem atau antarmuka sistem. Masukan sistem yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem dengan pemeliharaan dan sinyal. Keluaran atau output. Keluaran sistem adalah masukan bagi yang lain yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang bermanfaat. Proses. Suatu sistem dapat memiliki suatu proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Sasaran atau tujuan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai sasaran dan tujuan yang pasti. Hubungan antara karakteristik dapat diartikan sebagai komponen sistem, batasan, dan lingkungan luar sistem akan mempengaruhi input, proses, dan output. Selanjutnya, sistem informasi. Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sistem informasi merupakan kombinasi dari setiap unit yang dikelola oleh orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi data, dan basis data yang terkumpul, serta data perubahan dan penyebaran informasi tentang bentuk organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yaitu suatu sistem yang mengkombinasikan antar aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung kegiatan operasional yang merujuk pada sebuah hubungan berdasarkan interaksi manusia, informasi, dan data. Absensi guru. Absensi adalah suatu pengambilan data yang merupakan bagian dari kegiatan pelaporan suatu institusi berisi data kehadiran yang dikumpulkan dan dikelola untuk mengetahui jumlah kehadiran pada suatu acara sehingga pihak terkait dapat menemukan
dan menggunakan dengan mudah kapanpun mereka membutuhkannya. Absensi yaitu unsur kedisiplinan guru dalam mengikuti kegiatan sekolah. Absensi guru berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mengetahui kehadiran guru dan keaktifan guru dalam proses belajar mengajar, sehingga menghasilkan sebuah laporan yang dapat digunakan sebagai penunjang pendidikan untuk mendukung atau memotivasi setiap kegiatan di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa absensi guru yaitu suatu kegiatan pengambilan data yang berisi data-data kehadiran yang disusun dan diatur sehingga mudah dicari dan digunakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh sekolah untuk mengetahui keaktifan guru dan meningkatkan kedisiplinan guru dalam mengikuti kegiatan sekolah dengan hasil akhir berupa laporan. Selanjutnya, aplikasi berbasis web. Aplikasi dengan menggunakan jaringan sebagai media transmisinya yang dapat diakses melalui web browser, yaitu aplikasi berbasis web. Aplikasi web juga merupakan jenis software atau yang dikodekan dalam bahasa pemrograman seperti HTML, JavaScript, CSS, Ruby, Python, dan PHP. Database. Basis data atau database adalah data yang dikumpulkan yang kemudian dijelaskan sebagai pengorganisasian kegiatan terkait. Perancangan basis data dapat didefinisikan sebagai sekumpulan data yang saling terhubung dan disimpan untuk dalam waktu yang lama pada saat bersamaan tanpa digunakan ulang. Model pengembangan. Model pengembangan sistem yaitu metode-metode atau prosedur, konsep, pekerjaan, dan aturan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Model pengembangan ini digunakan yaitu model waterfall. Model air terjun atau waterfall ini merupakan model sekuensial linear atau alur hidup klasik yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial yang terurut mulai dari analisis kebutuhan, desain, pengkodean, pengujian, pendukung, atau pemeliharaan. Landasan teori. ERD adalah akronim dari Entity Relationship Diagram. Ini merupakan suatu pemodelan basis data yang berfungsi untuk menggambarkan sebuah alur relasi dan intensitas pada gambar tersebut dan sebagai penyimpan sebuah data dari relasi tersebut. Komponen-komponennya yaitu yang pertama, entitas adalah kumpulan objek yang dapat dijelaskan secara unik. Simbol entitas biasanya diwakili oleh persegi panjang. Yang kedua, atribut atau field, yaitu sebuah simbol yang berfungsi untuk menjelaskan karakteristik dari entitas. Yang ketiga, relasi atau hubungan antar beberapa entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Selanjutnya, LRS atau logical record struktur, yaitu representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Selanjutnya UML. UML didefinisikan sebagai metode pemodelan visual yang telah menjadi standar industri untuk merancang, mendeskripsikan, memvisualisasikan sistem dengan tujuan untuk memberikan model yang siap pakai, menyediakan bahasa pemodelan yang tidak tergantung pada berbagai bahasa pemrograman, dan proses teknik serta mengintegrasikan praktik terbaik dalam pemodelannya. Selanjutnya, use case diagram, yaitu diagram yang menjelaskan interaksi antara sistem dan aktor secara visual. Use case diagram ini berguna untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi tersebut, serta menentukan perilaku sistem yang akan dibuat. Selanjutnya, activity diagram menggambarkan kegiatan program yang sedang dirancang dan bukan gambaran perilaku aktor. Pada intinya, activity diagram hanya dapat digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau kegiatan sistem saja. Selanjutnya ada kelas diagram. Diagram kelas yaitu kelas yang mampu menguraikan struktur sistem dengan baik dan menentukan kelas mana yang harus dibangun dan mempunyai atribut.
Dalam diagram ini harus menjelaskan hubungan apa saja yang terjadi antara suatu objek dengan objek lainnya sehingga terbentuklah suatu sistem aplikasi. Oke, terima kasih Mas Fuad. Selanjutnya di bab 3. Monggo. Selanjutnya dipersilakan. Bab 3 metode penelitian. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Dalam pengusulan ini, data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Pengusulan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan pengelola data absensi. Pengusulan juga terjun langsung ke lapangan melihat bagaimana prosedur absensi guru yang sedang berjalan saat ini. Pengusul mengumpulkan data berupa dokumen, keterangan, dan informasi. Selain itu, mencari teori-teori yang referensi yang berkaitan dengan pengusulan ini melalui jurnal dan beberapa situs di internet yang sesuai dengan pengusulan. Untuk membangun aplikasi sistem informasi absensi guru berbasis web ini, pengusul menggunakan metode waterfall yang terdiri dari fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan fase pengujian. Pada fase perencanaan, pengusul melakukan analisis kebutuhan, baik kebutuhan user, juga kebutuhan sistem. Pada fase pemodelan, pengusul membuat rencana database menggunakan entry relationship diagram ERD dan logical record LRS, serta membuat struktur navigasi. Selanjutnya pada fase implementasi, pengusul melakukan coding dengan membuat aplikasi berbasis web. Pada tahap akhir yaitu fase penguji, pengusul melakukan pengujian menggunakan black box testing. Oke, terima kasih untuk Mas Susanto. Selanjutnya di bab 4. Di sini ada codingan absensinya. Monggo, Mas Wahyu dijelaskan. Baik, untuk hasil dan pembahasan, di sini yang pertama ada tampilan lampiran gambar mengenai coding absen, di mana ada tampilan masuk dan pulang, dan ada hari libur atau tidak absen. Di mana nanti dalam tampilan absen tersebut dimunculkan siapa saja yang masuk dan siapa saja yang pulang. Baik, Mas, selanjutnya ke bawah. Nah, untuk codingan absensi jamnya di sini, terus ada coding divisi, dan ada codingan guru mengenai nama-nama guru. Oke, di sini list karyawannya, ada bagian siapa aja di situ, di mana ada guru, karyawan, dan security. Oke, di sini menjelaskan tampilan codingan saat login. Baik, ini tampilan aplikasi absen saat masuk. Lalu di bawahnya tampilan absensi guru. Lalu tampilan saat absensi, saat prosesnya. Dan selanjutnya tampilan dashboard. Bisa di bagian depan. Nah, ini tampilan daftar divisinya dan list karyawan, tampilan list karyawan. Lalu ini tampilan saat login ya. Login dalam aplikasi tersebut. Oke, terima kasih Mas Wahyu sudah dijelaskan. Selanjutnya bab 5. Mas Immanuel, monggo.
Mungkin lagi halangan ya Mas Bunal. Oke, di bab 5 ini kesimpulan ya teman-teman. Kesimpulan dan saran, kesimpulannya itu berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tugas akhir ini, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan sistem informasi absensi berbasis web sebagai salah satu cara untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pihak sekolah dan pihak orang tua siswa, pihak sekolah tidak perlu lagi untuk mereka pulang hasil kehadiran siswa dan guru serta manual. Karena sistem akan secara otomatis menyimpan dan merekap data sehingga menghemat waktu dan biaya efektif dan efisien. Orang tua siswa juga dapat melihat secara langsung laporan kehadiran anak-anaknya. Sarannya yang kedua itu sarannya adanya kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran untuk pengembangan sistem tersebut yaitu dapat ditambahkan menu akun orang tua, yang mana untuk memberikan surat peringatan jika siswa tidak masuk melebihi jumlah ketentuan dari sekolah yang bisa dilihat oleh orang tua siswa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara masuk di cara login aplikasi berbasis web. Yang pasti harus tersambung ke internet ya teman-teman, supaya bisa mengakses ke aplikasi berbasis web ini. Maaf, localhost. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tampilannya seperti ini, aplikasi berbasis web. Kita untuk masuk dari admin itu kita bisa dari admin, terus bisa jadi di guru, di karyawan, terus di siswa juga bisa. Ini saya contohkan untuk admin gitu dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Aplikasi absensi guru. Pertama ada dashboard di sini, terus profil, sebenarnya segitu teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.